Nah, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, kita banyak mendapatkan paparan dari para tokoh bangsa bahwa tantangan kita di Indonesia ini tantangan yang ke depan akan jauh lebih berat dibanding apa yang kita hadapi masa kini, apalagi pada masa-masa yang lalu. Maka wajib bagi kita semua, bapak-bapak dan saudara-saudara, untuk mencipta jenis-jenis perjuangan yang mungkin dulu belum terbayangkan. Ibnu Sina pernah menyampaikan di dalam kitabnya As-Siyasah bahwa semua orang yang bekerja di dalam ranah apapun, semua orang yang bekerja di dalam ranah apapun, selama menghadirkan kemanfaatan atau kemaslahatan langsung maupun tidak langsung kepada makhluk Allah, tak hanya kepada manusia, maka sesungguhnya orang-orang yang bekerja di dalam ranah apapun itu, posisi dan nilai pentingnya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini peringatan dari beliau bagaimana kita mengapresiasi orang yang bekerja di ranah yang berbeda dengan kita. Apalagi untuk Indonesia, negara yang memiliki kekayaan luar biasa, maka semua kontribusi dari siapapun untuk republik ini wajib untuk kita hargai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara khusus bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang umat Islam, ya ini sebenarnya syai'un mafrughun anhu, ya. Ini sesuatu yang sudah tidak perlu untuk diperdebatkan panjang lebar, ya. Jadi dari min ayil haitsiyat, kata orang, dari dimensi apapun kita mencoba meneropong Indonesia, dari dimensi apapun kita membaca halaman-halaman sejarah dari republik ini, bahkan sebelum adanya NKRI, maka akan nampak nyata di situ kontribusi dan peran umat Islam yang luar biasa. Mau bicara tentang aspek penanaman nilai, saya yakin tidak ada proses penanaman nilai yang paling intens yang dilakukan di tanah Nusantara ini yang melebihi intensnya para kiai dan para tokoh umat dari generasi ke generasi untuk membangun nilai-nilai yang baik. Tidak ada. Ayo kita baca sejarah kita. Ada ndak proses internalisasi nilai di republik ini atau di tanah Nusantara sebelum adanya Indonesia, sebelum 1945? Ada nggak proses internalisasi secara kolektif dalam jangka waktu yang panjang dengan melibatkan seluruh sumber daya, memanfaatkan kearifan lokal yang luar biasa, yang melebihi apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh umat, para kiai-kiai, para guru-guru pesantren, guru-guru agama yang diawali dari kiprah Wali Songo yang dulu ada di tanah Jawa. Kalau kita bicara tentang perjuangan fisik, Bapak Panglima TNI sering menyampaikan, komandannya Bapak Panglima TNI sering menyampaikan bahwa salah satu contoh misalnya yang beliau sampaikan, yang membunuh Jenderal Malabi pada saat perang 10 November itu bukan tentara, kata beliau, tapi santri. Itu perjuangan fisik. Tahun 1942 sampai 1945, kalau kita tanya kiai-kiai pondok pesantren, semua ittifaq dari Sabang sampai Merauke, 3 tahun itu kitab ditutup semua di pondok. Tidak ada orang belajar kitab. Yang ada apa? Orang belajar menggunakan bambu runcing. Jadi perjuangan dari tokoh-tokoh umat, ya, fisik maupun non fisik, itu dicatat oleh sejarah dan oleh kesadaran kolektif kita.
Kalau sejarah yang tertulis, mungkin tulisan itu tak sepenuhnya mewakili realitas. Ada 100 jasa yang tertulis hanya 1, tidak apa-apa. Di atas yang tertulis itu ada kesadaran kolektif, pengetahuan kita sebagai bangsa bahwa di dalam perjuangan fisik Republik selama sekian puluh tahun sebelum 1945, masa mempertahankan kemerdekaan 45 sampai 49, ketika bolak-balik Belanda berjuang untuk kembali menjajah Indonesia, yang berperan di depan itu selalu adalah elemen dan komponen umat Islam. Itu catatan sejarah dan itulah pengetahuan kolektif kita sebagai satu bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya what's next ya? Madza sanaf'aluhu al-an wa fil mustaqbal? Apa yang mesti kita kerjakan saat sekarang dan untuk masa yang akan datang? Bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, pekerjaan dari penerus kepada pendahulu itu, kalau kita ikhtisarkan secara sederhana, pertama adalah menyempurnakan. Maka ikhtiar-ikhtiar fisik dan non-fisik dari para pendahulu kita ya, para tokoh umat ya, baik itu yang ada di organisasi-organisasi, baik itu dimulai dari Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, melalui Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah sebelumnya, lalu Nahdlatul Ulama, lalu organisasi-organisasi yang lain, kemudian tumbuh yayasan-yayasan, kemudian tumbuh kekuatan-kekuatan umat, terus semuanya. Tugas kita sekarang yang pertama ya tentu adalah bagi penerus kepada pendahulu, yang pertama adalah menyempurnakan. Semua ikhtiar-ikhtiar itu kita sempurnakan. Bicara tentang menyempurnakan, tentu maksudnya adalah sebagaimana dulu para pendahulu kita memformat perjuangan yang paling cocok dengan tantangan masa itu, maka tugas kita ketika menyempurnakan saat ini adalah memastikan agar bentuk perjuangan kita juga memang bentuk yang paling cocok terhadap tantangan masa kini dan masa depan. Jadi kalau kata para ulama, al-i'tibar bil ma'ani la bil mabani, benar itu. Bahwa yang menjadi ukuran itu adalah esensi perjuangan. Bentuknya bisa saja berubah-ubah. Tapi dia tetap menyempurnakan. Maka kalau dulu pondok pesantren itu, ya mohon maaf, identik misalnya dengan suasana yang sangat tradisional, dengan kesederhanaan, dengan keapa-adaan. Lalu sekarang pesantren-pesantren kemudian menjadi suatu institusi yang sangat megah secara fisik, dilengkapi dengan banyak katakanlah ujung tombak perjuangan. Itu juga bagian dari menyempurnakan. Dan bagi para penerus, tidak boleh ada perasaan bahwa dia lebih baik dari pendahulu. Karena kalau kata orang Arab itu, al-fadlu lil mubtadi walau kana ahsanal muqtadi. Keutamaan bagi sang pelopor walaupun sang penerus lebih baik darinya. Orang tua kita itu melakukan kepeloporan. Pada saat penuh keterbatasan dia pelopori. Sekarang kita meneruskan dalam suasana yang lebih nyaman. Itu satu, menyempurnakan. Yang kedua adalah mencipta. Nah, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, kita banyak mendapatkan
paparan dari para tokoh bangsa bahwa tantangan kita di Indonesia ini tantangan yang ke depan akan jauh lebih berat dibanding apa yang kita hadapi masa kini, apalagi pada masa-masa yang lalu. Maka wajib bagi kita semua, bapak-bapak dan saudara-saudara, untuk mencipta jenis-jenis perjuangan yang mungkin dulu belum terbayangkan. Tidak ada yang membayangkan, jangankan 40-50 tahun yang lalu ya, bahwa frekuensi yang di udara itu akan sangat penting seperti pentingnya saat ini. Frekuensi udara itu tempat informasi, sumber informasi yang luar biasa sekarang. Kita jangankan dulu, para orang tua kita, saya sendiri ketika belajar di Al-Azhar tidak pernah membayangkan bahwa sekarang kita harus menciptakan ruang dakwah baru. Tidak pernah tergambar bahwa dari handphone yang sangat sederhana pada waktu itu sekarang sudah menjadi satu perangkat yang padanya seorang manusia itu menggantungkan banyak sekali aktivitasnya, dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Ini handphone. Di situ ada aktivitas pribadi kita yang tadi saya sebut, membangun relasi sosial dari mujanasah sampai kepada mawaddah, itu ada di handphone itu. Bagaimana proses pendidikan bahkan dari orang tua kepada anaknya juga terdokumentasi di dalam handphone itu, komunikasi dia kepada anaknya. Bahkan bagaimana seseorang membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik juga ada di dalam handphone itu. Bahkan sekarang bagaimana seorang beribadah kepada Rabbnya itu juga tercermin di handphone itu. Tidak banyak di antara kita bawa mushaf kemana-mana, tapi handphone kita itu pasti terinstall ada mushaf Al-Quran. Itu medan dakwah ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di dalam penafsiran al-alimul hakim, khususnya kata al-hakim, itu diantara penjelasan para ulama adalah berbanding lurus antara tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada satu makhluknya dengan potensi yang Allah titipkan pada makhluk itu. Jadi ketika Allah memberikan kita amanah istikhlaf, maka potensi kita adalah potensi untuk istikhlaf itu. Tidak akan Allah berikan kita amanah 1000, potensi untuk menanganinya hanya 100, tidak. Pasti berbanding lurus. Itulah bagian dari penafsiran innaka antal alimul hakim. Allah maha bijaksana.